Setelah menyerahkan dana desa tahap 1 dan bantuan langsung tunai, BLT, secara simbolis di 6 distrik wilayah 1, Bupati Kerom, Peter Gusbager SHUT MUP, melanjutkan penyerahan dana desa tahap 1 dan BLT untuk triwulan 1 dan 2 secara simbolis kepada seluruh kampung di 5 distrik wilayah 2 dan 3. Kampung-kampung yang menerima dana desa tahap 1 dan BLT triwulan 1 dan 2 berasal dari distrik Arso, Arso Timur, Manem, Arso Barat, dan Skanto. Acara penyerahan ini berlangsung di Balai Serbaguna Kampung Sanggaria, Distrik Arso Barat, pada hari Selasa, 30 Juni 2026. Penyerahan dilakukan kepada kampung-kampung yang telah memenuhi syarat administrasi. Total anggaran yang disalurkan mencapai lebih dari 5 miliar. Dalam sambutannya di sela-sela penyerahan dana, Bupati Kerom Peter Gusbager SHUT MUP menekankan bahwa kemajuan Kabupaten Kerom sangat bergantung pada perkembangan kampung-kampung. Dia berpendapat, jika kampung-kampung itu maju, sejahtera, dan bersih, masyarakat akan hidup dalam ketentraman, dan ini akan berkontribusi pada perubahan di Kerom. Menurutnya, pembangunan daerah dan nasional harus berfokus pada desa dan kampung. Bupati juga menyampaikan bahwa banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kampung akan berdampak pada masalah di daerah. Masalah kesehatan masyarakat, stunting, gizi buruk, pengelolaan sampah, dan penyalahgunaan alkohol menjadi perhatian utama. Lebih lanjut, pemimpin masa depan Papua ini meminta para kepala kampung untuk mengawasi peredaran minuman keras, baik dari toko maupun yang dibuat secara lokal, serta menjaga kebersihan lingkungan kampung. Terkait minuman keras, Bupati menegaskan kepada semua kepala kampung untuk menutup tempat-tempat penjualan minuman. Politikus Golkar ini memberikan waktu 1 minggu untuk pelaksanaan ini, jika tidak diindahkan, kepala kampung akan dicopot dari jabatannya. Didampingi PLT Sekda Kerom, Bupati juga memberikan peringatan kepada seluruh kepala kampung agar tidak memberikan dana kampung kepada para rentenir. Jika terbukti, kepala kampung siap menghadapi sanksi. Berikut adalah hasil wawancara media dengan Bupati Kerom, Peter Gusbager SHUT MUP. Ya, hari ini kami menyalurkan di wilayah bawah, Arso, Skanto, Arso Barat, hampir 5 miliar rupiah ya, untuk 26 kampung. Angka pastinya bisa dicek. BLT dan DD, kita ingin kampung-kampung terus mendapatkan petunjuk arahan, sehingga saya menyerahkan langsung ada beberapa poin yang saya sampaikan terkait rentenir ya, utang-utang kampung yang dipinjamkan dikerjasamakan dengan pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu kadang mengganggu pelayanan masyarakat, rentenir. Kemudian saya berpesan juga terkait sampah di kampung-kampung ya. Selokannya, drainasenya diperhatikan. Buat program nanti di tahun depan, itu juga program yang muluk-muluk. Cukup kampung itu terang, tidak ada orang mabuk di situ. Di pinggir jalan anak-anak yang bikin palang-palang jalan ya. Kemudian ganja, kepala-kepala kampung ada di suatu wilayah, mereka di situ ada SMA, ada SD, ada sekolah-sekolah, mereka juga harus memantau peredaran ganja di sekolah. Ya, karena ganja ini juga sudah seperti tumor ya, sudah kemana-mana, sampai sekolah SD pun masuk. Dan di Kerom kita sedang kerja keras. Dalam minggu ini kerjasama dengan Polres, kita sedang pembersihan di mana-mana sampai sekampung. Ya, apresiasi untuk teman-teman Polres. Ya, kita ingin Kerom ini orang datang kunjungi. Kalau banyak orang mabuk, banyak kejahatan masyarakat atau penyakit sosial, orang tidak mau ke sini. Kita ingin orang ke sini, tapi orang sudah dari mulut ke mulut cerita Kerom ada masalah, nggak usah ke sana. Balik aja deh, mereka pergi ke tempat lain. Padahal di sini hutan yang hijau, udara yang segar, ada hasil-hasil pertanian yang harusnya orang datang kunjungan, tapi orang pikir aduh kalau sampai sore nanti jalan dipalak, nggak ada orang mau ke sini. Yang berikut sampah di selokan-selokan tadi saya singgung, tolong dibereskan. Yang berikut adalah miras ya. Miras di beberapa kampung, kita sudah petakan ada kampung yang sumber produser miras lokal. Saya sudah perintahkan kepala kampung bereskan segera, jangan lama-lama. Saya tidak ingin karena ada pembiaran dari kita semua
dari pemerintah, dari toko-toko, dari semua pihak membiarkan barang ini, lalu masalah itu akan terjadi di mana-mana. Ada KDRT ya, ada kekerasan pada anak, pada perempuan, lalu dengan miras banyak kecelakaan di jalan raya dan macam-macam. Ya, kita ingin ya di kepemimpinan saya ini ya banyak perubahan lah soal-soal ini. Dan ini saya bicara terus sampai kepemimpinan saya ini, saya akan bicara terus, saya akan kerjakan sampai tadi sudah ada satu toko yang tidak jelas ya, retail yang tidak jelas di jembatan Arso 2, saya sudah perintahkan bereskan, bongkar segera, karena di situ tempat jual barang-barang ini tanpa izin, tapi orang semua tahu tempat transaksinya di situ. Ya, saya minta media juga bantu, tulis ini jelas-jelas, jangan takut-takut. Tulis bahwa miras ini masalah bagi banyak anak Papua, banyak orang Papua. Tulis supaya orang baca. Ya, saya ajak media juga tulis barang ini. Kerom harus bebas dari miras. Saya sudah bilang, minum di tempat lain, waras baru pulang ke sini. Kalau kamu mau minum. Kalau di Kerom tidak ada tempat untuk itu. Dalam bulan Agustus melihat. Ini administrasinya dan prosedurnya sedang disiapkan. Pemilihan langsung. Ya, bagian dari semangat reformasi. Pemilihan langsung tadi berapa? 60 kampung ya? 60 kampung, 5 PAW. Ya, 5 PAW berarti 65 yang terjadi pergeseran. Hampir di atas 50%. Ya, hampir 60% itu akan terjadi reorganisasi kampung. Kita perhitungkan ya sekitar September lah kita lantik. Begitu. Terima kasih. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar Kabupaten Kerom, ia berharap agar para kepala kampung, sebagai pejabat pemerintah di tingkat lokal, aktif berada di kampung dan menggunakan dana dengan bijak. Demikian info terkini.